Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifian Rizky dari Sekolah SMK Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Soal teknikal. 1. Sebutkan perbedaan engine 2 tak dengan engine 4 tak. Jawab. Motor dengan mesin 2 tak, siklus pembakaran yang terjadi di dalam mesin dilakukan dalam 2 langkah piston. Motor dengan mesin 4 tak membutuhkan 4 langkah piston setiap siklus pembakaran yang terjadi. 2. Jelaskan cara kerja engine 4 tak. Jawab. Langkah hisap atau pemasukan kompresi tenaga, langkah buangnya yang secara keseluruhannya memerlukan 2 putaran poros engkol atau crankshaft per 1 siklus mesin. 3. Jelaskan perbedaan cara kerja engine gasolin dengan engine diesel. Jawab. Engine gasolin, bahan bakar masuk ke ruang bakar dan dimampatkan. Setelah itu terjadi ledakan yang dipicu oleh loncatan bunga api di ujung besi. Engine diesel bekerja dengan memanfaatkan temperatur serta tekanan udara yang tinggi. 4. Jelaskan perbedaan engine sistem konvensional dengan engine sistem injeksi. Jawab. Engine konvensional adalah suatu mesin bahan bakar bensin yang masih menggunakan sistem bahan bakar karburator. Engine injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. 5. Apa yang dimaksud dengan sensor ECU dan aktuator? Jawab. ECU adalah seperangkat alat yang bekerja sebagai sebuah sistem pengatur. Aktuator adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi output fisik. 6. Apa yang dimaksud dengan power point? Jawab. Power point adalah sistem penggerak mesin di samping mesin listrik dan bodi yang terjadi dari rangkaian komponen. 7. Sebutkan fungsi clutch atau kopling. Jawab. Meneruskan putaran atau tenaga dari mesin ke transmisi melalui poros input yang terdapat di dalamnya. 8. Sebutkan fungsi transmisi. Fungsi transmisi untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. 9. Sebutkan fungsi gardan atau diferensial. Jawab. Sebagai sebuah komponen yang berperan untuk meneruskan tenaga mesin ke poros roda mobil. 10. Apa perbedaan automatic transmisi dengan manual transmisi? Jawab. Automatic adalah perpindahan giginya dilakukan dengan alat yang dikenal dengan gearbox. Manual perpindahan giginya dilakukan dengan si pengendara harus menginjak kopling dan menggeser tuas persneling untuk menurunkan atau menaikkan gigi. 11. Apa yang dimaksud dengan tegangan listrik? Tegangan listrik adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. 12. Apa yang dimaksud dengan arus listrik AC dan arus listrik DC? Jawab. Arus AC arus bolak-balik, sedangkan arus DC adalah arus searah. 13. Apa yang dimaksud dengan hambatan atau resistan 1 ohm? Jawab. Bahwa setiap 1 ampere arus listrik yang mengalir melewati sebuah komponen dengan beda potensial atau tegangan sebesar 1 volt, maka resistansi atau hambatan listrik pada komponen tersebut adalah 1 ohm. 14. Jelaskan yang dimaksud dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jawab. Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan listrik. Isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan listrik. Sedangkan semikonduktor adalah dapat mengantarkan listrik hanya pada kondisi tertentu. 15. Apa fungsi fuse dan relay? Jawab. Fungsi fuse dan relay adalah sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika maupun perangkat listrik atau mengalirkan tegangan listrik. 16. Apa fungsi dioda, transistor, dan resistor? Jawab. Dioda sebagai penyarah arus listrik, transistor
adalah memperkuat arus listrik yang masuk ke rangkaian. Resistor adalah menghambat dan mengatur arus listrik. 17. Jelaskan perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Jawab, dalam rangkaian seri, jumlah arus yang sama mengalir melalui semua komponen yang ditempatkan di dalamnya. Di sisi lain, dalam rangkaian paralel, komponen-komponen ditempatkan secara paralel satu sama lain yang karenanya rangkaian tersebut membagi aliran arus. 18. Sebutkan mobil-mobil Mitsubishi yang ada di Indonesia. 1. Mitsubishi Mirage. 2. Pajero Sport. 3. Expander. 4. Outlander Sport. 5. Eclipse Cross. 6. L300. 19. Sebutkan tipe-tipe mobil Expander. Mobil Expander tersedia dalam 5 pilihan tipe, yaitu GLX manual, GLS manual, XZ manual atau automatic, Sport automatic, dan Ultimate automatic. 20. Sebutkan tipe-tipe mobil Pajero Sport. 1. Tipe mobil Mitsubishi Pajero Sport yaitu tipe paling hingga adalah bakar Ultimate 4x4 AT, lalu ada tipe Dakar 4x2 AT, XZ 4x2 AT, XZ 4x2 MT, dan GLX 4x4 MT. 21. Sebutkan tipe engine pada mobil berikut. 1. Pajero Sport menggunakan mesin 2477 cc 4 silinder dengan diesel. 2. Expander memakai mesin 4A91 dengan volume pembakaran 1490 cc. Mesinnya dengan desain noken as ganda DOHC. Ketiga, Mirage tipe mesin DOHC 1200 cc dengan 3 silinder. 4. Delica menggunakan mesin AJ 2.0L 54 mpl, 5 Mifes AS, dan 6 dengan 4 silinder. 5. Outlander Sport dibekali dengan mesin 1.L turbo Mifes 4 silinder 16 valve DOHC. 6. Colt Diesel memakai mesin 4D34 sampai 2 ATS diesel. 7. Fuso Vector tipe mesin GM 60,6 silinder 7545 cc common rail. 22. Sebutkan fungsi turbocharger. Jawab, turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. 23. Sebutkan fungsi turbocharger. Jawab, turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang. 24. Jelaskan perbedaan turbocharger dengan supercharger. Jawab, turbocharger menggunakan gas buang kendaraan 2 kipas, sedangkan supercharger adalah mendapat daya langsung dari mesin. 25. Apa yang dimaksud dengan oxen number? Jawab, angka yang menunjukkan tingkat ketukan knocking yang dihasilkan di ruang bakar saat terjadi pembakaran. 26. Apa yang dimaksud dengan setan number? Adalah angka setan ialah sebuah bilangan angka mulai dari angka 0 hingga 100 yang mana menunjukkan kualitas bahan bakar solar berdasarkan relativitas pembakaran. 27. Apa yang Anda tahu mengenai Euro 2 dan Euro 4? Jawab, Euro 2 adalah standar emisi untuk kendaraan bermotor diperkenalkan di Uni Eropa pada tahun 1995 yang membatasi emisi kendaraan sampai 7G atau kWh dari box dan 0,15 kg atau kWh dari PM particle meter ketika dites menggunakan driving cell net. Sedangkan Euro 4 adalah standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda 4
atau lebih sehingga emisi yang dikeluarkan lebih ramah lingkungan dan di bawah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 atau Men LHK atau Setjen atau KUM tanggal 1 bulan 3 tahun 2017. 28. Jelaskan yang dimaksud dengan Go Green. Jawab. Go Green adalah berarti mengubah gaya hidup menjadi lebih eco-friendly atau ramah lingkungan. 29. Mengapa roda harus dirotasi secara berkala? Jawab. Tujuan utama melakukan merotasi ban yaitu untuk meratakan keausan. 30. Jelaskan fungsi dari wheel balancing. Jawab. Wheel balancing adalah keseimbangan roda merupakan bagian integral dari kelancaran berkendara, keselamatan, keausan ban, dan stabilitas dan memungkinkan ban berputar tanpa menimbulkan getaran. 31. Jelaskan fungsi dari spurring atau wheel alignment. Jawab. Wheel alignment atau spurring adalah agar kualitas stabilitas dari kendaraan terjadi lebih baik. Selain itu juga berfungsi untuk membuat roda jauh lebih kuat. 32. Apa itu ABS? Anti-lock braking system. Jawab. Merupakan dari inovasi sistem pengereman pada kendaraan untuk menjaga keselamatan pengendara dengan mekanismenya dapat menghindari terjadinya penguncian roda ketika dilakukan penghentian laju mendadak. 33. Apa itu HSA? Hill Start Assist. Jawab. Merupakan fitur pada sistem pengereman yang menahan kendaraan beberapa detik untuk mencegah mobil agar tidak turun beberapa saat ditanjakan ketika kaki berpindah dari pedal kopling bagi mobil manual ke pedal gas. 34. Apa itu FCM? Forward Collision Mitigation. Jawab, ialah fitur yang membantu pengemudi yang lengah ketika di depan ada kendaraan, namun pengemudi tidak mengurangi kecepatan, menginjak rem. Dalam kondisi ini, FCM akan melakukan peringatan dengan sinyal suara. 35. Apa itu UMS? Ultrasonic Misacceleration System. Jawab, merupakan teknologi keselamatan berupa sensor, radar terintegrasi secara otomatis mengirim sinyal jika ada hambatan yang terdeteksi, baik di depan atau di belakang kendaraan. 36. Apa itu ACC? Adaptive Cruise Control. Jawab. Adaptive Cruise Control adalah yang membuat mobil secara otomatis menyesuaikan kecepatan sesuai arus lalu lintas. Nanti dalam sistem tertentu bertambah seperti radar, kamera, dan sensor. 37. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan 5R atau 5S. Jawab. 5S atau R, metode yang menggunakan pendekatan sistematis dalam ruang lingkup kerja atau organisasi. 1. Seiri atau ringkas. 2. Seiton atau rapi. Ketiga, Seiso atau resik. Keempat, Seiketsu atau rawat. Yang kelima, Shitsuke atau rajin. 38. Sebutkan fungsi alat ukur vernicaliper, micrometer, cylinder gauge, dan multitester atau avometer. Jawab. Vernicaliper atau jangka sorong adalah untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam dan kedalaman suatu benda. Mikrometer adalah untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam dari benda yang lebih presisi. Sedangkan silinder gauge adalah untuk mengukur keausan diameter silinder. Multitester atau avometer adalah untuk mengukur kuat arus ampere, jumlah tegangan volt, dan hambatan ohm pada suatu rangkaian arus listrik. 39. Jelaskan langkah-langkah jika Anda mengerjakan servis berkala 10.000 km. Jawab. Yang pertama, menerima PKB pemerintah kerja bengkel dan membaca serta memahami apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengambil spare part. Yang ketiga,
mempersiapkan peralatan. Yang keempat, melaksanakan perbaikan kendaraan. Dan yang kelima, mengecek kerusakan tambahan. 40. Pernahkah Anda melakukan pekerjaan ganti oli mesin pada mobil? Jelaskan langkah-langkahnya. Jawab. Yang pertama, menerima PKB atau pemerintah kerja bengkel dan membaca serta memahami apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengambil spare part. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan. Yang keempat, melaksanakan perbaikan kendaraan. Dan yang kelima, mengecek kerusakan tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.